introduce from the group of 9, okay? I will introduce my group members. I myself am Asma Lestari, my friends, Fitri Suryanti, and Harli Butet Payung. here we will explain about the model of the youth education program. Here we take an example of the model, namely youth education for nature lovers. Baiklah, masuklah pada pembahasan materi yang pertama, yaitu kepemudaan. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan atau kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. Baiklah, materi selanjutnya membahas tentang model program pendidikan kepemudaan. Di sini kami mengambil satu contoh model, yaitu model program pendidikan kepemudaan pecinta alam yang akan dijelaskan oleh Rahel. Baiklah, saya akan menjelaskan pecinta alam. Adalah dua buah kata yang mungkin selalu menjadi tanda tanya di setiap orang. Karena pecinta alam itu sendiri mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga menimbulkan berbagai macam pengertian dari tiap-tiap golongan, kelompok, bahkan masing-masing individu. Pencinta alam berawal dari cinta, berarti menyukai, mengagumi, dan menyayangi. Pencipta di sini adalah orangnya atau pelaku, sedangkan alam sebagai objeknya atau korban, sehingga pencipta alam berarti orang yang menyukai, mengagumi, dan menyayangi alam. Berbeda pandangan, berbeda pula arti pencipta alam yang membuat pengertiannya menjadi sangat luas. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang misi, tujuan, dan sasaran dari kegiatan pecinta alam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Misi pencinta alam yaitu yang pertama mengembangkan kemandirian dan eksistensi organisasi di dalam maupun di luar kampus universitas. Yang kedua itu menjalin dan mempererat rasa kekeluargaan yang harmonis antara sesama pencinta alam. Yang ketiga itu menjadikan mahasiswa yang berakhlak mulia dan berpikir universal terhadap kondisi lingkungan. Yang keempat itu berpartisipasi dalam berbagai aspek kemajuan universitas serta nusa dan bangsa, dan membentuk dan membina pribadi yang utuh melalui kegiatan pencinta alam. Tujuan pencinta alam, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan, memupuk, membina, serta mengembangkan kecintaan terhadap alam beserta segenap isinya sebagai pernyataan rasa cinta terhadap Tuhan Sang Pencipta, untuk mengembangkan dan membina pribadi yang luhur, ketahanan jasmani dan kerohanian, serta ilmu pengetahuan demi kemanusiaan. Di sini juga ada sasaran pencipta alam, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas anggota pencipta alam. Yang kedua itu meningkatkannya etika serta sopan santun terhadap sesama mapala. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan serta keterampilan anggota dalam suatu kegiatan. Yang keempat, terjalinnya hubungan kerjasama antara mapala dan pihak sponsor dalam sebuah kegiatan untuk kemajuan universitas. Yang terakhir yaitu ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba maupun acara-acara yang masih berhubungan. Baiklah, materi terakhir dari pembahasan tentang model program pendidikan kepemudaan yaitu ada manfaat dari program pecinta alam. Nah, adapun manfaatnya yang pertama yaitu melatih diri untuk mandiri, yang kedua mengasah dan memanajemen diri, yang ketiga melatih melakukan semuanya sesuai dengan rencana, yang keempat terbiasa dengan bahaya yang mengancam, yang kelima menumbuhkan sikap positif, yang keenam punya daya cipta yang kuat, yang ketujuh melatih diri bersikap siaga, yang kedelapan sebagai wadah menyalurkan hobi, yang kesembilan dapat mengenali diri sendiri, yang kesepuluh melahirkan sifat cinta terhadap alam, dan yang terakhir membuat tubuh kita sehat dan kuat. Praktek pembelajaran organisasi pecinta alam. Yang pertama ada diklat. Diklat terdiri dari dua bentuk, yaitu diklat ruang dan diklat lapangan.
Diklat ruang diselenggarakan di sekitar kampus yang berisikan materi-materi dasar pecinta alaman seperti pengetahuan mengenai survival, climbing, tali temali, fotografi, dan sebagainya. Sedangkan diklat lapangan merupakan gerbang untuk menjadi anggota pecinta alam. Yang kedua ada rafting atau arum jeram, merupakan kegiatan tahunan organisasi pecinta alam dengan tujuan menyegarkan pikiran mahasiswa setelah lelah kuliah. Dan ketiga, mading. Mading merupakan sarana publikasi bagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa pecinta alam. Yang keempat, pendakian. Pendakian merupakan hal kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh mahasiswa. Pendakian yang terprogram antara lain pendakian perdana dan pendakian massal. Selain itu, bila ada anggota yang ingin naik gunung, maka secara spontanitas anggota yang lain akan ikut naik gunung juga. Yang terakhir ada kegiatan lain. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, mahasiswa juga melaksanakan kegiatan lain seperti caving, beach camping, dan berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pecinta alam yang lain. Walaupun kegiatan-kegiatan pecinta alam lebih ke arah senang-senang, tapi secara tidak langsung membawa misi untuk menciptakan engineer-engineer yang tangguh secara fisik maupun mental. Juga menciptakan rasa cinta pada alam sehingga alam ini akan terjaga dan senantiasa memberi kesejukan pada kita semua. Karena alam tidak pernah mengkhianati hati yang mencintainya. Apa itu pecinta alam? Pecinta alam adalah pribadi yang mencintai alam dengan hati, perasaan, dan perbuatan. Semua bisa dilihat saat dimanapun dia berada, karena alam adalah bahasa universal sebagai penggambaran suatu tempat luas tak terbatas ruang dan waktu. Tidak hanya berpikiran sempit bahwa alam adalah gumpalan pohon di tengah rimba atau di lerengnya gunung. Dan pada hakikatnya, sebagai penyandang nama pecinta alam, dia mencintai alam dan karena cinta, dia akan peduli dan mengasihi, tidak akan rela jika yang dicintai terluka oleh apapun. Maka dari itu, terus jaga dan sayangi alam. Jika kamu benar-benar mencintai alam, kamu akan menemukan keindahan di mana-mana. Salam lestari.